Jika Anda sering terbangun pukul 3 pagi, tonton video ini sampai selesai. Bisa jadi ini adalah sebuah pesan dari Tuhan untuk Anda. Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun di tengah malam dan saat melihat jam, waktu menunjukkan pukul 3 pagi? Bukan karena alarm, bukan karena suara gaduh di luar, atau mimpi buruk yang mengagetkan. Tubuh Anda terjaga begitu saja, dan suasana di sekitar terasa amat hening. Kejadian ini mungkin terjadi berkali-kali sampai Anda bertanya-tanya, mengapa harus jam 3 pagi? Secara refleks, Anda mungkin memilih membalikkan badan dan memeluk bantal kembali. Namun, bagaimana jika kesadaran yang hadir di jam tersebut bukan sekedar respon biologis? Bagaimana jika ada sesuatu yang lebih dalam sedang terjadi? Bagaimana jika Tuhan sendiri yang sedang memanggil Anda? Sebelum kita membahas lebih jauh, saya ingin bertanya, dari kota mana Anda menyimak video ini? Tuliskan di kolom komentar. Sepanjang catatan Alkitab, malam hari sering menjadi waktu khusus bagi Sang Pencipta untuk berinteraksi dengan manusia. 1 Samuel 3 ayat 1-10. Samuel muda mendengar panggilan namanya di keheningan bait suci. Kisah Para Rasul 16 ayat 9-10. Rasul Paulus menerima penglihatan di tengah malam yang mengarahkan arah pelayanannya. Markus 1 ayat 35. Yesus sendiri kerap mengambil waktu di pagi-pagi benar, saat hari masih gelap, untuk menyendiri dan berdoa. Mari kita renungkan bersama. Mungkinkah waktu terjaga Anda malam ini adalah sebuah undangan perjumpaan rohani? Ketika dunia sedang terlelap, gangguan visual dan kebisingan harian mereda. Di titik inilah suasana terasa lebih tenang untuk mendengarkan. Pukul 3 pagi. Secara medis, sebagian orang menganggapnya sebagai gangguan siklus tidur atau efek stres. Namun, jika hati Anda merasakan hal yang lebih dari itu, Anda tidak salah. Di dalam Alkitab, kita melihat sebuah pola unik. Tuhan seringkali memilih keheningan malam untuk menyampaikan pesan penting. Samuel muda terbangun ketika mendengar namanya dipanggil 3 kali di tengah malam. Raja Salomo, Tuhan menampakkan diri dalam mimpi di malam hari dan memberikannya hikmat luar biasa. Rasul Paulus menerima penglihatan orang Makedonia di tengah malam yang mengalihkan arah misinya. Itulah pola Alkitab. Tuhan berbicara di malam hari. Secara historis dan spiritual, ada beberapa alasan mengapa jam 3 pagi memiliki bobot tersendiri. Pertama, penjagaan keempat, pukul 3-6 pagi. Dalam tradisi Alkitab, malam dibagi menjadi beberapa masa penjagaan. Jaga keempat antara pukul 3 hingga 6 pagi adalah momen ketika Yesus berjalan di atas air menghampiri para murid yang diterpa badai. Kedua, waktu peperangan rohani. Pukul 3 pagi sering dianggap sebagai jam ketika kegelapan beroperasi. Tapi ingatlah, ketika kegelapan di dunia rohani bekerja, terang ilahi justru bersinar lebih kuat. Terbangun di jam ini bisa menjadi panggilan untuk berdiri memegang kendali doa syafaat. Ketiga, ruang keintiman murni tanpa distraksi. Tidak ada notifikasi pesan, tidak ada tuntutan pekerjaan. Hanya ada Anda dan Tuhan dalam ruang dan persekutuan yang murni. Jika malam ini Anda kembali terbangun pada pukul 3 pagi, bagaimana sebaiknya Anda merespon? Kembali tidur atau bangkit dan mendengarkan? Langkah praktis merespon. Yang pertama, sadari hadirat Tuhan. Mengacu pada Mazmur 46 ayat 10. Ambil napas dalam-dalam
Hadirkan pikiran Anda dan berbisiklah, "Tuhan, aku di sini untuk mendengarkan." Kedua, gali tujuan Anda terbangun. Tanyakan dengan tulus dan sederhana kepada Tuhan. "Tuhan, mengapa aku terbangun? Apa yang ingin Engkau sampaikan kepadaku?" Setelah itu, diamlah beberapa saat dan dengarkan suara lembut di dalam hati Anda. Ketiga, berdoa dengan arah yang jelas. Gunakan waktu Anda terjaga di jam 3 pagi ini untuk doa perlindungan. Deklarasikan janji keselamatan yang tertulis di dalam Mazmur 91 untuk menolak kedahsyatan malam atas keluarga dan rumah tangga Anda. Gunakan waktu Anda terjaga di jam 3 pagi ini untuk doa tuntunan atau hikmat. Pegang janji yang tertulis dalam Amsal 3 ayat 5-6 jika Anda sedang menghadapi keputusan sulit. Gunakan waktu Anda terjaga di jam 3 pagi ini untuk doa syafaat. Jika tiba-tiba wajah atau nama seseorang terlintas di pikiran Anda, segera doakan mereka. Gunakan waktu Anda terjaga di jam 3 pagi ini untuk pujian dan penyembahan. Cukup nyanyikan lagu pujian lembut atau ucapkan syukur atas kebaikannya. Keempat, membaca Alkitab. Buka Alkitab Anda. Jika bingung harus membaca apa, mulailah dari kitab Mazmur. Misalnya, Mazmur 63 ayat 6. Biarkan firman Tuhan menembus keheningan malam Anda. Kelima, mencatat apa yang Anda terima. Jangan berasumsi Anda akan mengingatnya di pagi hari. Siapkan buku catatan kecil, tuliskan pesan, dorongan hati, atau ayat yang Tuhan ingatkan kepada Anda saat itu. Inilah intinya. Ketika Anda terbangun pada pukul 3 pagi, jangan mengabaikannya. Lihatlah itu sebagai sebuah undangan untuk berdoa, untuk mendengarkan, dan untuk masuk ke dalam perjumpaan ilahi dengan Allah yang hidup. Seringkali saat hendak berdoa, rasa cemas atau keinginan mengambil HP muncul. Ingatlah bahwa distraksi adalah alat untuk mengalihkan fokus Anda. Berdoa pada pukul 3 pagi tidak selalu mudah. Terkadang rasanya seperti ada sebuah pertarungan yang sedang berlangsung. Dan kenyataannya memang demikian. Musuh mengetahui bahwa doa itu penuh kuasa. Ia tahu bahwa jika Anda benar-benar terhubung dengan Tuhan pada momen ini, belenggu akan dipatahkan, pewahyuan akan datang, dan hidup akan diubahkan. Karena itu, ia mencoba membuat Anda takut. Ia mencoba mengalihkan perhatian Anda. Ia mencoba membuat Anda merasa bahwa Anda sedang membuang-buang waktu. Namun, inilah kebenarannya. Rasa takut adalah kebohongan. Gangguan adalah sebuah taktik, dan keduanya bisa dikalahkan. Efesus 6 ayat 12 berkata bahwa kita tidak bergumul melawan darah dan daging, melainkan melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, dan roh-roh jahat di udara. Ini berarti bahwa apa yang terjadi di alam roh sama nyatanya dengan apa yang terjadi di alam jasmani. Jika Anda merasa takut pada pukul 3 pagi, itu mungkin bukan kebetulan. Bisa jadi karena Anda sedang melangkah ke dalam medan peperangan rohani. Lawan rasa takut. Ingat 2 Timotius 1 ayat 7, Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Singkirkan HP. Matikan HP Anda atau aktifkan mode pesawat. Tidak ada notifikasi, tidak ada media sosial, hanya Anda dan Tuhan. Anda mungkin duduk siap untuk berdoa, tetapi tiba-tiba Anda teringat pesan WA yang harus dibalas atau dikirim. Anda merasa dorongan untuk melihat HP Anda begitu kuat, atau pikiran Anda melayang ke daftar kegiatan esok hari. Mengapa? Karena jika musuh tidak bisa membuat Anda takut, ia akan mencoba membuat Anda terdistraksi. Rangkul keheningan. Mazmur 62 ayat 2 mengingatkan bahwa dalam ketenanganlah jiwa kita menemukan keselamatan. Salah satu alasan terbesar mengapa orang kesulitan pada pukul 3 pagi
adalah karena suasananya sangat sunyi. Tidak ada suara latar, tidak ada kebisingan, hanya keheningan. Duduklah dalam hadirat Tuhan. Biarkan damai sejahtera-Nya melingkupi, karena di dalam keheningan itulah Tuhan berbicara. Bagaimana memastikan bahwa dorongan yang Anda rasakan berasal dari Tuhan? Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 11, Tuhan tidak hadir dalam angin kencang, gempa bumi, atau api, melainkan dalam suara lembut yang berbisik. Terkadang suara Tuhan datang sebagai dorongan halus di dalam hati Anda melalui penglihatan atau mimpi. Dalam Kisah Para Rasul 2, ayat 17 menyebutkan bahwa Allah akan mencurahkan roh-Nya dan anak-anak-Nya akan mendapat penglihatan dan mimpi melalui damai sejahtera atau teguran rohani. Dalam Kolose 3 ayat 15 berkata, "Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu." Kadang-kadang jawaban Tuhan datang dalam bentuk damai yang mendalam atau sebaliknya, sebuah teguran yang kudus yang mengarahkan Anda kembali ke jalannya. Jadi, cara memastikan bahwa dorongan yang Anda rasakan berasal dari Tuhan adalah: pertama, uji dengan firman. Suara Tuhan tidak pernah bertentangan dengan Alkitab. Ibrani 4 ayat 12. Kedua, membawa damai sejahtera. Tuhan memberikan ketenangan, bukan kebingungan atau ketakutan. 1 Korintus 14 ayat 33. Ketiga, membuat Anda semakin dekat. Dorongan yang baik selalu mengarahkan Anda pada pertobatan dan kasih. Jika Anda merasakan bahwa Tuhan sedang berbicara kepada Anda pada pukul 3 pagi, jangan mengabaikannya. Tanggapi dengan bijaksana. Tuliskan apa yang Anda dengar. Simpan sebuah buku catatan di dekat tempat tidur Anda. Catat pikiran, ayat, atau dorongan yang Anda terima. Doakan dan mintalah peneguhan. Mintalah Tuhan meneguhkan apa yang Anda dengar, baik melalui firman, keadaan, atau damai sejahtera di dalam hati. Ujilah dengan firman Tuhan. Selaraskan apa yang Anda dengar dengan Alkitab untuk memastikan bahwa itu sejalan dengan kebenarannya. Taatilah apa yang Tuhan katakan. Jika Tuhan menuntun Anda untuk melakukan sesuatu, lakukanlah dengan iman. Tuhan tidak membangunkan Anda pada pukul 3 pagi hanya untuk sebuah percakapan yang indah. Ia memanggil Anda kepada sesuatu yang lebih dalam. Ketika Samuel mendengar suara Tuhan, ia merespon. Ketika Paulus menerima penglihatan, ia menaati. Ketika Yesus berdoa di pagi buta, ia berjalan dalam kuasa. Bagaimana dengan Anda? Kekuatan doa syafaat di tengah malam. Tuhan seringkali mencari seseorang yang bersedia berdiri di celah untuk mendoakan orang lain yang mungkin sedang dalam krisis, bahaya, atau pergumulan berat. Ketika tiba-tiba wajah atau nama seseorang terlintas di jam 3 pagi, mulailah berdoa bagi mereka sampai hati Anda merasakan kelegaan dan kedamaian. Dalam Efesus 6 ayat 12, kita diingatkan bahwa hidup ini adalah peperangan rohani. Berdoa pada pukul 3 pagi sama seperti melangkah ke medan perang dengan kuasa Tuhan. Jika Anda terbangun dengan beban untuk berdoa bagi seseorang, inilah cara meresponnya. Langkah pertama, mintalah tuntunan Roh Kudus. Mulailah dengan doa sederhana. Roh Kudus, siapa atau apa yang harus aku doakan? Lalu diamlah dan dengarkan. Sebuah nama, wajah, atau situasi mungkin muncul dalam hati Anda. Langkah kedua, berdoalah sesuai dengan firman Tuhan. Nyatakan ayat-ayat firman apa, orang, atau situasi tersebut. Jika Anda tidak tahu harus berdoa apa, gunakan firman seperti Mazmur 91 untuk perlindungan, Yesaya 41 ayat 10 untuk kekuatan, atau Yakobus 5 ayat 16 untuk kesembuhan. Langkah ketiga, berdoalah dengan keberanian.
Ibrani 4 ayat 16 berkata bahwa kita dapat menghampiri tahta kasih karunia dengan penuh keberanian. Berdoalah dengan iman dan otoritas dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa Tuhan atas situasi tersebut. Langkah keempat, berdoalah sampai Anda merasakan kelegaan. Terkadang setelah Anda berdoa, Anda akan merasakan damai sejahtera yang tiba-tiba memenuhi hati Anda. Itu adalah tanda bahwa beban tersebut telah terangkat. Jangan berhenti terlalu cepat. Tetaplah berdoa sampai Anda merasakan Roh Kudus mengangkat urgensi itu. Ketika Tuhan membangunkan Anda, jangan abaikan itu. Doa Anda bisa menjadi alasan seseorang diselamatkan, dilepaskan, atau dipulihkan. Merespon panggilan jam 3 pagi bukan sekedar tentang ritual satu malam, melainkan bentuk pembentukan gaya hidup. Tuhan sedang menarik Anda lebih dekat ke hatinya. Ini bukan hanya tentang mendoakan kebutuhan, tetapi tentang mengenal Tuhan, mengasihinya, dan menyelaraskan keinginan Anda dengan kehendak-Nya. Meneladani Yesus. Yesus sengaja mencari tempat sunyi untuk berdoa sebelum memulai harinya. Markus 1 ayat ke-35. Yesus mencari kehendak Bapa sebelum mengambil keputusan penting. Ia menguatkan rohnya sebelum menghadapi penderitaan. Di Taman Getsemani, Yesus berdoa pada malam hari untuk tetap tinggal dalam keintiman dengan Bapa sebelum menghadapi salib. Jika Yesus sendiri membutuhkan hubungan sedalam ini dengan Tuhan, betapa lebih kita membutuhkannya. Serahkan keinginan Anda kepada kehendak Tuhan. Doakan kata-kata Yesus dalam Lukas 22 ayat 42. Bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi. Lepaskan rencana, kekhawatiran, dan ambisi Anda ke dalam tangan Tuhan. Mintalah Tuhan menunjukkan kehendak-Nya. Berdoalah dengan tulus. Tuhan, apa yang ada di hati-Mu? Apa yang Kau kehendaki dalam hidupku? Bersedialah untuk mendengar, bahkan jika jawabannya berbeda dari apa yang Anda harapkan. Mazmur 119 ayat 105 berkata bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Semakin Anda membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, semakin Anda memahami hati dan cara Tuhan bekerja. Yakobus 1 ayat 22 mengingatkan kita untuk tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga pelakunya. Jika Tuhan menyatakan sesuatu kepada Anda, bertindaklah dengan ketaatan. Panggilan pada pukul 3 pagi ini hanyalah awal dari sesuatu yang akan mengubah hidup Anda. Ketika Anda secara konsisten merespon panggilan Tuhan untuk berdoa pada jam ini, sesuatu mulai berubah di dalam diri Anda. Kepekaan Anda terhadap Roh Kudus meningkat. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan dalam doa, semakin jelas suara Tuhan terdengar. Otoritas rohani Anda bertumbuh. Ketika Anda secara teratur berdoa syafaat, Anda mulai berjalan dengan keberanian dan keyakinan yang lebih besar dalam peperangan rohani. Iman Anda diperdalam. Ketika Anda melihat Tuhan bergerak sebagai jawaban atas doa-doa Anda, kepercayaan Anda kepadanya semakin kuat. Mustahil bagi seseorang untuk menghabiskan waktu bersama Tuhan dan tetap sama. Lihatlah contoh Alkitabiah tentang transformasi kehidupan orang-orang yang tekun berdoa. Sebagaimana Yakub mengalami perubahan nama dan identitas setelah pergumulan malam. Kejadian 32 ayat 22 sampai 30. Daniel dalam Daniel 6 ayat 6 sampai 28 dikenal karena kehidupan doanya. Doanya memberinya keberanian dan perkenanan. Bahkan ketika ia menghadapi ancaman kematian di gua singa. Yesus dalam Lukas 22 ayat 39 sampai 46 berdoa pada malam hari di Taman Getsemani. Melalui ketaatannya, ia menggenapi misi terbesar dalam sejarah, yaitu keselamatan umat manusia. Waktu doa yang konsisten akan mempertajam kepekaan, keberanian, dan iman Anda. Terbangun pada pukul 3 pagi mungkin dimulai sebagai sebuah misteri. Namun, seiring waktu,
Anda akan menyadari bahwa itu adalah undangan untuk membangun sebuah gaya hidup. Tetapkan waktu doa yang konsisten, bahkan di luar pukul 3 pagi. Jangan hanya berdoa ketika Anda terbangun secara tidak sengaja. Jadikan doa sebagai kebiasaan. Berpuasa dan carilah Tuhan dengan sengaja. Puasa memperkuat doa dan membantu Anda fokus secara rohani. Selingi diri Anda dengan pendoa lainnya. Temukan komunitas orang percaya yang juga memprioritaskan doa Tuhan. Tuhan tidak hanya memanggil Anda untuk berdoa pada pukul 3 pagi sesekali. Ia memanggil Anda untuk berjalan bersamanya setiap hari. Saudaraku, ada kekuatan luar biasa ketika kita belajar berkata ya pada panggilan Tuhan pada pukul 3 pagi. Pintu telah diketuk. Wahyu 3 ayat 20. Waktu terjaga di jam 3 pagi bukan lagi sebuah kebetulan yang tak sengaja, melainkan sebuah ruang yang disediakan khusus untuk Anda. Lihatlah itu sebagai janji temu ilahi. Saat jam menunjukkan pukul 3 pagi di hari berikutnya, pilihan ada di tangan Anda. Apakah Anda akan kembali menutupi diri Anda dengan selimut atau mengambil waktu sejenak untuk masuk dalam hadirat-Nya? Apakah Anda akan membiarkan hal ini mengubah hidup Anda? Jika Anda memilih untuk merespon panggilan ini, bersiaplah. Hidup Anda tidak akan sama lagi. Anda akan berjalan dalam sejahtera yang lebih besar. Anda akan memiliki arah yang lebih jelas. Anda akan mengalami kuasa doa dengan cara yang baru. Namun yang terpenting, Anda akan mengenal Tuhan dengan cara yang belum pernah Anda alami sebelumnya. Jika video ini memberkati dan membukakan pikiran Anda, klik tombol like, subscribe, dan bagikan video ini kepada keluarga atau sahabat yang mungkin membutuhkan pesan ini, agar saudara juga menjadi berkat bagi yang lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan kiranya damai sejahtera Tuhan selalu menyertai saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati.